Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, yaitu kebijakan terbaru. Tidak perlu bersaing untuk seleksi P3K tahap 2. Honorer pasti lulus dengan sistem ini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Proses seleksi P3K tahap 2 bagi tenaga honorer tengah berlangsung dan para peserta tinggal menunggu lanjutan proses pengangkatan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Melalui kebijakan terbaru, tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 dipastikan lulus. Selama mereka telah terdaftar di dalam database BKN atau di database Badan Kepegawaian Negara dan terdapat formasi yang tersedia di instansi masing-masing. Menpan RB Rini Widiantini menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menerima semua tenaga honorer yang telah mendaftar dan mengikuti seleksi. Sepanjang tenaga honorer mendaftar dan ikut seleksi, maka ia akan diterima, ujar Menpan RB. Proses lanjutan seleksi P3K tahap 2 akan dimulai pada April 2025 dengan target selesai pada tanggal 31 Juli 2025. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN sebelum Desember 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Kemudian mengenai P3K penuh waktu dan paruh waktu. Tenaga honorer yang masih memiliki formasi di instansi akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Jika formasi tidak tersedia, tenaga honorer akan ditawarkan status P3K paruh waktu sesuai kebijakan penataan pegawai non-ASN. Deputi Bidang SDM Kemenpan RB Abbas Subagyo menjelaskan bahwa P3K paruh waktu menjadi solusi untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal bagi honorer. Kalau pakai istilah lain, itu nantinya akan beda konsepnya. Terasa tidak menjadi ASN. Maka
kita menggunakan istilah P3K paruh waktu, ungkap beliau. Kebijakan ini juga tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2024. Namun, jika tenaga honorer menolak status P3K paruh waktu atau tidak melengkapi dokumen hingga batas waktu yang ditentukan, mereka dianggap mengundurkan diri. Dengan target penuntasan seleksi hingga Juli 2025, pemerintah berupaya memastikan tidak ada tenaga honorer yang terabaikan dalam proses pengangkatan ini. Semua peserta dihimbau untuk terus mengikuti informasi terbaru dan melengkapi dokumen sesuai jadwal yang ditetapkan. Jadi intinya untuk para tenaga honorer yang pasti diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa harus bersaing dengan peserta lain adalah bagi tenaga honorer yang mendapatkan formasi atau penempatan atau tenaga honorer yang mendapatkan formasi di tempatnya bekerja. Jadi dipastikan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tetapi jika nanti tenaga honorer atau peserta seleksi P3K tahap 2 tidak mendapatkan penempatan atau formasi, akan tetapi menyelesaikan semua tahapan seleksi, maka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Jika tenaga honorer atau peserta yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tidak melengkapi dokumen pemberkasan, maka akan dianggap mengundurkan diri. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, yaitu kebijakan baru. Tidak perlu bersaing untuk seleksi P3K tahap 2. Honorer pasti lulus menjadi ASN P3K dengan sistem tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.